Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda bulan Agustus 2020. Dan seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di bulan Agustus dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Untuk melihat hoki Anda bulan Agustus, saya akan ambil 3 kartu dan akan saya jabarkan. Tapi jangan lupa untuk like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya. Ada Mbak Salwa, ada Mbak Feiza, ada Mbak Tati, ada Mas Irsyad di 087885001208. Kontak WhatsApp-nya. Nanti tanyakan berapa biayanya, apa rekening banknya, apa syarat-syaratnya, berapa lama konsultasinya, dan kalau sudah mengirimkan bukti transfernya akan diberikan jadwal konsultasinya. Oke, siap? Kita akan mulai untuk melihat hoki atau peruntungan Anda bulan Agustus. Aquarius siap? 3 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general hoki Anda untuk bulan Agustus. Ini kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Kita lihat apa saja isinya. Yang pertama, Page of Cups. Kartu kedua, Six of Cups atau 6 piala. Kartu ketiga, Knight of Cups. Waduh, didominasi elemen air ya. Lebih main ke perasaan nih kayaknya Aquarius di bulan. Pas banget Aquarius ya. Nah, yang pertama, Page of Cups. Ada kegalauan, ada kerisauan tentang sesuatu yang mungkin menuntut banyak untuk Anda lebih giat lagi, lebih fokus lagi, lebih keras lagi dalam bekerja atau berusaha. Anda sudah memberikan apa yang Anda bisa berikan, semampu yang Anda bisa, dan ini bertujuan untuk sebuah perubahan karena Anda nggak mau dalam kondisi situasi yang terombang-ambing atau tidak ada kepastian. Nah, Anda selalu berpikir positif bahwa kalau melakukan sesuatu yang baik, hasilnya akan baik. Ini yang harus diyakini berkaitan dengan kehidupan. Tapi kalau berkaitan dengan percintaan, mungkin ada ketidakstabilan emosi yang membuat Anda gemes, gergetan gitu ya. Perasaan udah memberikan yang terbaik, tapi kok seperti ini. Perasaan sudah melakukan segala hal yang bisa membuat perasaan tenang, nyaman, tapi kok kayaknya masih kurang aja. Yaitu proses ya, harus tenang, sabar, melewati situasi kondisi yang memang up and down atau lagi bergelombang gitu ya. Anda jangan sampai patah semangat, jangan sampai patah arang, jangan sampai jadi emosian gitu ya, karena piala ini kan perasaan, elemen air tuh lebih ke perasaan. Perasaan Anda harus bisa distabilkan, jangan ikut terombang-ambing karena ini penting kaitannya dengan bagaimana Anda melaksanakan aktivitas hidup, kegiatan hidup, urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah kehidupan ya. Oke, yang berikutnya kartunya adalah 6 piala, Six of Cups. Ini ada kaitannya dengan sesuatu yang Anda lakukan di waktu lalu. Anda harus yakin tidak ada yang sia-sia. Anda menjalin hubungan, Anda berusaha, Anda mencoba membangun atau memperluas jaringan di waktu lalu, dampaknya atau hasilnya itu akan terasa di bulan ini gitu. Ternyata Anda jauh lebih mudah misalnya komunikasi atau menawarkan atau mengajak kerjasama atau ngajak bertemu gitu ya. Ini penting sekali kalau dalam sebuah urusan bisnis, tidak akan menghilangkan jejak. Kalau Anda sudah memberi kesan yang positif, apa yang Anda lakukan itu akan direspon dengan baik, akan ditanggapi karena penawaran Anda itu
berkenan buat seseorang yang terus melakukan komunikasi dengan baik, hubungan baik gitu ya. Jadi jangan pernah meninggalkan jejak-jejak buruk kalau kita bekerja, berbisnis, bersocial life gitu ya. Karena orang akan tidak berkenan kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Orang nggak berkenan, orang meninggalkan rasa kesal, marah, sakit hati yang berkaitan dengan urusan-urusan komitmen, kerjasama, kesepakatan, perjanjian. Nah, makanya Anda juga harus hati-hati, jangan sampai ada hal-hal yang membuat Anda nanti merasa dimanfaatkan, merasa dirugikan, merasa dikerjain gitu ya. Gunakan intuisi Anda untuk menakar, mengukur apakah ini bisa berkelanjutan atau test case dulu gitu ya. Oh, ternyata bagus, bisa dilanjutkan. Nah, ini juga jejak-jejak Anda di waktu lalu membuat orang terkesan bahwa Anda memang salah satu sosok atau orang yang bisa diberikan amanah. Walaupun mungkin di situasi saat ini jarang sekali orang yang betul-betul bisa yakin gitu ya. Masa pandemik ini semua orang menakar, mengukur kapan tepatnya, gimana ke depannya gitu ya. Jadi lebih banyak kecemasan yang muncul. Ada yang hidup ke depannya masih dakdikduk, ketidakpastian tentang perjalanan ke depan, kondisi keuangan yang up and down gitu ya. Tapi kalau Anda mau fight terus, mengambil peluang, mengambil kesempatan, positive thinking dengan apa yang dikerjakan, insya Allah pelan tapi pasti ada peningkatan, ada perubahan karena Anda berjuang menuju kepada bertambahnya nilai, bertambahnya hasil, bertambahnya nilai-nilai kehidupan dan kemajuan untuk rencana ke depan gitu. Anda ingin hidup bahagia, sejahtera, nah jangan menyerah. Kalau ada sesuatu harus berjuang, harus tekadnya bulat ya. Nah, kalau berkaitan dengan asmara, Anda juga harus secara kontinu untuk melakukan interaksi yang makin berkualitas. Kalau sama pasangan harus makin berkualitas, tepo selironya atau tenggang rasanya tinggi, pengertiannya tinggi, memahami segala hal yang ada di dalam kehidupan berdua. Kesulitan yang dihadapi harus diatasi bersama ya. Kalau yang masih single harus yakin bahwa apapun yang saat ini menjadi pokok pemikiran Anda, ingin makin dekat dengan seseorang, tapi Anda merasa lebih serak kalau mengenal lebih jauh karakter orang itu, ya sudah, Anda fokus bagaimana caranya supaya bisa lebih dekat, supaya lebih akrab, komunikasi berjalan baik gitu. Jadi jangan cepat-cepat, kata orang tuh jangan cepat jatuh cinta, nanti salah orang, nanti salah tempat gitu ya. Jangan sampai ketemu dengan orang yang salah di tempat yang salah, atau ketemu di tempat yang salah di waktu yang salah dengan orang yang salah. Aduh, berabe banget tuh itu. Kalau yang paling bagus bertemu di tempat yang benar dengan orang yang benar, insya Allah itu bisa berkelanjutan. Maka kalau ketemu mencari figur sosok yang kelak bisa jadi seseorang yang spesial dalam hidup kita, itu nggak bisa buru-buru, nggak bisa kita menilai dalam waktu yang sangat singkat, butuh proses ya. Oke, sekarang kartu ketiga, Kesatria Piala, Knight of Cups. Makanya saya bilang Aquarius Agustus itu kayaknya betul-betul dipengaruhi suasana hati banget gitu ya. Elemennya air, jadi lebih ke perasaan, intuisinya harus dikencangkan, dikuatkan, diasah, ketajaman rasanya ya. Di sini pangeran dengan kuda putih memegang piala emas yang bercahaya menuju bukit emas. Anda sudah tahu apa yang akan Anda tuju karena memasuki bulan Agustus harus jelas gitu ya. Jangan sampai pergantian tahun nanti kita masih diam di tempat, jangan. Tantangan apapun juga yang ada harus kita perjuangkan, dan kita harus yakin kalau kita berusaha sungguh-sungguh, insya Allah akan memetik hasil yang membahagiakan. Dan kalau yang berkaitan dengan bisnis, Anda harus fokus, harus yakin
apapun yang menjadi kendala Anda harus pikirkan, pecahkan, mungkin dengan partner bisnis, partner kerja, partner usaha. Kalau sendirian berat kan, kalau ada yang dibagi bebannya akan jauh lebih ringan. Tapi buat yang merasa aduh Mbak masih tetap jobless gitu ya, ikhtiar terus, harus pakai sugesti yang kuat, sugesti positif bahwa keberuntungan akan datang pada Anda, dan fokus dengan apa yang sedang Anda upayakan atau diikhtiarkan. Insya Allah tujuannya tercapai. Ini bukit emas soalnya ya, membawa piala. Anda orang yang kalau sudah punya tekad, berjuang, gak tanggung-tanggung. Semoga apa yang diimpikan bisa terwujud, apa yang diinginkan, diimpikan bisa terrealisasi. Kesedihan atau keresahan, kegalauan yang ada di bulan-bulan sebelumnya terobati. Setidaknya kita menjadi orang yang berusaha terus, pandai bersyukur, bersyukur atas apa yang kita peroleh, apa yang didapat. Sehat juga harus bersyukur gitu kan. Kalau kita sehat kan insya Allah nggak akan membebani keuangan gitu. Kalau kita sakit pasti ada ongkosnya. Kalau walaupun ada asuransi, tetap ongkosnya, transport ke rumah sakitnya, biaya untuk makan yang nunggunya gitu kan, itu tetap ada biaya. Tapi kalau kita sehat harus disyukuri. Ini juga harta termahal dalam hidup ya. Dan buat yang berpasangan harus memegang amanah cinta, komitmennya harus dikuatkan. Harus yakin bahwa Anda mampu membahagiakan pasangan, memegang teguh ikrar cinta, memegang komitmen berdua, saling melengkapi, dan berusaha berjuang untuk saling setia. Itu yang paling penting ya. Dan mudah-mudahan buat Aquarius, apapun yang saat ini sedang menjadi PR hidup bisa diatasi dengan keyakinan dan semangat. Oke? Kalaupun ada orang yang mungkin membuat hati Anda risau, galau, suara-suara negatifnya udah nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting Anda fokus berjuang untuk sebuah proses kehidupan yang semakin baik. Khusus di bulan Agustus, Anda pun harus fight, harus punya semangat yang membara. Oke, buat Aquarius, dari apa yang dibahas, hoki Anda untuk bulan Agustus, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sreg, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, Anda bisa lihat pengumuman di sini. Kontak WhatsApp-nya di 087885001208. Anda bisa WhatsApp ke Mbak Tati, Mbak Salwa, Mbak Feiza, atau Mas Irsyad. Nanti tim saya yang akan menjawab pertanyaan Anda. Berapa biayanya, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya gitu ya. Nanti kalau sudah dikirim bukti transfer, akan didapat jadwal konsultasinya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Aquarius. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.